Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga kamu pastinya dalam keadaan yang baik dan sehat selalu. Hari ini kita akan masuk lagi dalam sesi pembacaannya dengan Sora. Untuk kamu yang belum bergabung, silahkan klik tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa untuk di like videonya kalau kamu suka. Dan yang sudah sering banget dukung Sora, terima kasih banyak. Tanpa dukungan kamu, Sora tidak bisa berarti apa-apa pastinya ya. Oke, kita akan memulai pembacaannya hari ini dengan tema ya suara jiwanya menuntun kembali kepadamu. Ya, jadi jiwanya dia menuntun pada akhirnya kembali kepada kamu. Ya, kita akan coba lihat siapa orang ini dan bagaimana perasaannya. Sora akan tetap selalu men-spoiler bahwa pembacaan akan bersifat general timeless reading, mengambil energi dari banyak orang. Belum tentu cocok sama kamu dan belum tentu resonate sama kamu. Sangat mungkin terjadinya vice versa, tertukar-tukar antara kamu dengan orang yang kamu pikirkan dan tertukar-tukar periode waktunya. Bisa sedang terjadi, sudah terjadi, atau akan terjadi ke depannya. Baik, tanpa berlama-lama kita akan memulai pembacaannya sekarang. Let's go. Oke, Sarah, kita akan memulai pembacaannya. General timeless reading, jiwanya, suara jiwanya menuntunnya kembali kepadamu. Kita mau lihat dulu bagaimana situasi orang ini pada saat ini ya. Dia sedang berada dalam situasi Seven of Wands ya, dimana dia dalam situasi dia berusaha sekuat tenaga untuk bisa bertahan ya. Jadi orang ini di satu sisi sedang mengalami banyak sekali hal-hal yang mungkin sedang menekan dia, atau sedang dalam situasi-situasi dia harus bertahan, dia terpojok mungkin secara situasi di dalam kerjaan, di dalam kehidupan dan sebagainya. Tapi dia berusaha menjadi seseorang yang kuat atau tegar, atau sedang berusaha untuk bisa mandiri dan bertahan dengan segenap upaya dan energi yang dia punya untuk bertahan melewati semua. Tapi ini menunjukkan ada sosoknya sendiri. Kalau Sora lihat di sini, artinya orang ini memang dalam situasi dia berusaha dan bertahan dalam kesendiriannya. Ya, artinya dia menjadi pribadi yang dia dituntut, dia harus mampu sekuat tenaga dia berusaha bertahan melewati segala masalah yang ada di dalam hidupnya dia. Oke, kita mau lihat yang berikutnya. Ya, kita mau lihat bagaimana juga perasaannya dia ya. Nah, perasaannya dia ada Eight of Pentacles. Perasaan itu dia mencoba untuk mengalihkan perasaan dan hatinya dan fokusnya untuk ke energinya dia fokuskan untuk ke pekerjaan ya. Ada di sini yang berusaha malah melarikan fokus dan energinya untuk jadi bekerja, fokus terhadap kerjaan ya. Di sini ada yang berubah menjadi workaholic ya. Jadi orang yang suka bekerja secara workaholic ya, bisa kerjanya overdosis, fokusnya dia gantikan fokusnya dia, perasaannya dia usahakan untuk dialihkan ke fokus ke kerjaan ya, supaya dia bisa membuat pekerjaannya dia lebih tekun ya, lebih ada hasilnya dari ketekunan dia. Jadi orang ini pingin berhasil secara finansial, pingin pekerjaannya lebih ada hasil, lebih tekun dengan harapan finansial atau pekerjaannya ke depan bisa lebih baik. Oke, kita mau lihat ya yang berikutnya. Ada the Hierophant ya. Orang ini juga berada dalam situasi ya, dia berusaha untuk bisa tetap stabil dengan situasinya dia ya, jadi mengikuti semestinya dan seharusnya ya. Jadi orang ini sedang fokus juga ya, salah satunya adalah fokusnya juga tentang keluarga ya, mengutamakan tentang keluarga intinya dia ya, mungkin fokusnya tentang orang tuanya atau keluarganya, kakaknya, adiknya dan sebagainya. Kalau Sora lihat di sini orang yang berusaha untuk bertahan dengan fokus terhadap yang namanya kerjaan dan fokus terhadap yang namanya keluarga ya. Di sini juga ada yang lebih banyak fokus untuk lebih banyak beribadah juga ada gitu ya, secara personal. Itu kalau yang Sora lihat. Nah, kita mau coba lihat bagaimana hubungan dia dengan kamu ya. Orang ini kan berarti orang yang sedang ya pejuang ya, struggle dalam hidupnya. Kita mau coba lihat secara garis besar bagaimana hubungan dia dengan kamu. Hubungan dia dengan kamu sebenarnya adalah hubungan di mana saling membutuhkan ya. Saling membutuhkan di sini adalah saling menurturing ya. Sebenarnya orang ini butuh sosok kamu untuk menjadi seseorang yang bisa menurturing dia, bisa taking care dia ya. Orang yang bisa membantu dia juga gitu loh ya. Kalau yang Sora lihat di sini, dia butuh sosok yang kayak support dia,
jadi seseorang yang ada di sampingnya dia, ngarahin dia, jadi pendamping buat dia, jadi sosok yang support system lah sebenarnya, ya. Dan kamu menyadari bahwa kalian saling merasa terbutuhkan atas dasar yang namanya support system, ya. Saling kayak, dan di sini juga ada hubungan yang menandakan adanya ketertarikan secara seks appeal. Jadi memang secara seks appeal atau ketertarikan secara hasrat itu ada sebenarnya. Karena di sini juga ada planet Venus yang menandakan adanya relasi antara hubungan ketertarikan. Artinya di sini memang sebenarnya ada perasaan yang bersemi di antara kalian, yaitu adanya ketertarikan relationship. Namun ya di sini ya ada situasi ya di mana ya masing-masing saling mempertahankan yang namanya value ya, atau di sini bisa ngomongin tentang masalah ya adanya perbedaan hal-hal ya di antara kalian. Bisa saja ada hal-hal yang berusaha dipertahankan masing-masing ya. Kamu berusaha mempertahankan apa yang kamu anggap benar, dan apa yang kamu pegang value-nya dia juga gitu ya, kalau yang Sora lihat di sini. Ya, jadi di sini artinya sebenarnya kalian sama-sama punya value terhadap pikiran masing-masing yang kalian coba untuk pertahankan. Ya. Sehingga ya kalau Sora lihat di sini ada fokusnya adalah ya kalian itu sebenarnya punya banyak kecocokan atau punya banyak kesamaan atau kecocokan ya. Jadi sebagai teman itu memang saling cocok, saling support itu ya kalau yang Sora lihat gitu ya. Namun ya ada hal yang membuat kalian jadi break ya. Di sini ada suatu kontemplasi, banyak hal yang menjadi bahan pertimbangan kalian. Sebenarnya di sini kalian orang-orang yang bisa sama-sama tegas pegang value, tapi di sini ada periode di mana kalian jadinya break gitu ya. Periode untuk saling berpikir masing-masing. Kita mau coba lihat di sini breaknya karena apa kira-kira ya. Breaknya karena faktor apa gitu ya. Nah, ini adalah tentang langkah yang mau diambil ya. Di sini ada satu langkah yang mau diambil. Apa sih yang mau dilakukan langkah berikutnya? Artinya apa? Apakah memang relationship ini akan maju ke babak yang lain atau memang harus berakhir? Gitu ya. Jadi ini seperti suatu kontemplasi di mana hubungan itu seperti sedang stuck, sedang jadi banyak pertimbangan kayak harus langkah apa, langkah besar apa yang akan diambil ya. Karena bisa saja tadi ada perbedaan value, bisa juga tadi yang kalau Sora bilang ya ada perbedaan dari support system juga bisa, mungkin ada kendala dari keluarga, mungkin ada pihak dari keluarga yang tidak setuju atau kurang setuju, dan masalah finansial. Ini Sora nggak ambil ya karena ada Happy Ganesha sama dengan Hiropan, Sora nggak ambil, kita ambil lagi kartu lain gitu ya. Temperance dan masalah periode kesabaran. Ya, jadi ini adalah periode menunggu, ya, periode menunggu di mana orang ini ya memang harus fokus dulu nyelesain begitu banyak masalah. Salah satu masalahnya kan tadi Sora udah bilang finansial, fokus soal kerjaan dan langkah besar yang mau diambil. Dan ini adalah ngomongin soal keluarga yang mungkin bisa saja ada keluarga yang tidak kurang support dan sebagainya, dan ngomongin soal kesiapan mental. Ya, orang ini bisa saja mengalami periode yang dia masih belum Sora bilangnya ya. Belum yakin atau belum mantap untuk mengambil langkah gitu. Jadi orang ini tuh kayak takut-takut atau ragu-ragu kalau Sora lihat di sini. Itu yang membuat hubungan kalian break ya. Karena dia tidak yakin ya. Tidak yakinnya macam-macam ya. Bisa dia memang tidak yakin sama dirinya sendiri karena secara kerjaan dia belum settle, secara finansial dia belum settle gitu ya. Atau memang secara secara situasi kondisi keluarga juga belum kondusif ya dari keluarganya, entah dia ada keluarga yang kurang setuju yang tadi Sora bilang, atau memang ada keluarga yang masih harus diurus dan sebagainya. Faktor eksternal ya kalau yang Sora lihat di sini yang mempengaruhi, sehingga itu membuat dia kayak aku tidak yakin untuk mengambil satu langkah besar gitu ya untuk memulai relationship gitu loh ya. Nih kan di antara mau sama-sama atau mau sendiri ya. Jadi kayak gimana ya, kayak dia belum mantap dengan intuisinya, jadi masih kayak ada keraguan di sini ya. Orang ini seperti merasa ragu-ragu, tidak yakin gitu ya. Dia takut, banyak ketakutan di dalam pikirannya dia yang berada di dalam ilusi pikirannya dia. Ada kecenderungan sedikit overthinking juga ada gitu ya, yang dari
dia tuh bisa kayak kepikiran hal-hal yang belum tentu ada sebenarnya, tapi kekhawatiran dia aja gitu loh. Dia kayak merasa bahwa nanti kalau dipaksa ngelangkah aku bisa berhasil nggak ya, ini langkah besar nih, masalah yang namanya tanggung jawab. Jadi di sini masih banyak ketakutan dan kecemasan. Makanya memilih untuk break atau menarik diri. Namun jiwanya tertarik ke kamu, pikirannya dia, fokusnya pikirannya dia itu ke kamu. Di sini ngomongin King of Swords, ya. Ngomongin soal pikirannya, ya, tidak, pikirannya itu ke kamu. Pikirannya the lovers, pikirannya adalah tentang masih ada kecemasan dan kegelisahan soal masalah pasangan. Artinya dia masih sering sekali kepikiran soal kamu, ya. Jadi meskipun kalian break, tapi dia kepikiran soal kamu yang kayak terus menerus. King itu kan juga bisa saja artinya menguasai, ya, pikirannya terus menerus menguasai gitu ya, kepikiran kamu terus gitu loh ya, sehingga menginginkan komunikasi dengan kamu. The lovers juga mengindikasikan dia sering kepikiran waktu tentang romansa, tentang diri kamu. Dia seperti masih kayak, pilihan aku tuh untuk sekarang break atau mundur atau nggak yakin, let go kamu tuh keputusannya tepatnya sih gitu loh. Jadi kayak ada satu kepikiran dia, apakah keputusan yang mau dia ambil sudah tepat atau belum dengan break kayak sekarang. Ini bisa benar-benar break, emang dia narik diri dari kamu, ya, atau memang secara literal kalian menyepakati. Ada yang disepakati, ada yang tidak. Artinya kalau tidak itu dia tiba-tiba ngilang gitu ya, tiba-tiba kayak udah deh aku narik diri dulu gitu ya. Komunikasinya bisa saja tidak terjalin, ya. Tapi sepanjang ketika kalian tidak bersama-sama ini, jiwa dia terus memanggil ke kamu. Apa yang dia rasakan? Yang pertama adalah bagaimana caranya jiwanya dia itu seperti berkata sama dia, kamu tuh harusnya percaya sama perasaan kamu sendiri. Gitu loh ya. Karena di sini dia menjadi kayak satu, dia tidak yakin. Trust ya di sini, my trust, keyakinan dia. Dia bisa saja tidak yakin sama perasaan dia sama kamu, bimbang atau labil gitu ya kalau Sora lihat di sini. Bimbang sama perasaan sendiri, atau bahkan dia bimbang sama dirinya dia. Dia bimbang sama, Sora nangkepnya tiga ya. Satu, bimbang sama keputusan mau maju atau enggak sama kamu. Kedua, bimbang kamu orang yang tepat atau enggak untuk dia gitu ya. Yang ketiga adalah bimbang kayak aku mampu nggak ya kalau maju terus punya pasangan dan ke langkah yang besar ini ya, hubungan yang lebih serius dan sebagainya, aku mampu nggak ya. Karena di sini juga terlihat bahwa orang ini bisa saja memang masih kayak gimana ya, bukan bilangnya kayak masih menikmati waktu untuk lebih banyak berteman, bersosialisasi gitu. Nah itu jadi sebenarnya, jadi dia jiwanya tuh mikir gimana caranya supaya kamu lebih punya keyakinan dalam melangkah, keyakinan sama pilihan kamu gitu loh ya. Jadi masa semuanya nggak punya keyakinan, masa nggak punya trust gitu ya. Orang ini punya ketidakyakinan, bahkan dia tidak yakin sama pikirannya dia sendiri, sama perasaannya di sini, jiwanya mengingatkan sama hal itu. Yang berikutnya adalah dia merasa bahwa jiwanya itu merindukan kamu banyak melayani dia. Artinya bukan melayani gimana ya, melayani itu artinya memberikan dia pertolongan, ngebantuin dia. Ya, melayani di sini artinya bukan berarti kamu jadi pembantu dia ya, bukan. Tapi maksudnya kayak menolong, serve di sini menolong, membantu yang Sholat tangkap ya. Dan dia merasa bahwa jiwanya itu seperti ngerasa kayak kalau kamu dibantu, kamu harusnya bisa ngebantu orang lain juga gitu loh ya maksudnya. Dan dia merasa bahwa dia jiwanya itu manggil karena merasa butuh bantuan gitu loh. Jadi saling kayak ngebantu gitu loh. Nah dia kehilangan bantuan, kehilangan orang. Oke, jadi saya sudah bikin video sampai ke menit 13, lalu tiba-tiba saya nggak tahu gimana mati. Jadi saya tidak mungkin akan shuffle lagi. Ya, jujurnya nggak tahu nih kenapa hari ini tiba-tiba lagi error. Tadi sampai kartu ke segini, pas aku ngecek tiba-tiba aku lihat ke layar udah mati, nggak ke-record. Jadi saya tidak akan mengocok lagi, saya akan jelaskan ulang aja inti-inti kartu ini. Tapi tadi ini sudah saya kocok. Yang pertama ada yang berikutnya adalah am I letting fear stop me? Dia menyadari bahwa apakah aku membiarkan segala ketakutan-ketakutan menghentikan aku? Ya.
Artinya orang ini menyadari bahwa jiwanya mengingatkan bahwa kamu punya banyak sekali ketakutan dan overthinking. Itu yang menghentikan kamu, langkah kamu. Gitu ya. Terus yang berikutnya adalah, apakah emosi kamu yang paling, perasaan kamu yang paling dominan saat ini apa? Ya, yang ada di dalam hidup kamu. Yaitu tadi, ada perasaan kepikiran, ada perasaan rindu. Masih ada perasaan rindu, masih ada perasaan ragu-ragu sama keputusan yang tidak yakin. Ya, kangen gitu ya. Dan harusnya ini body move ya. Jadi harusnya apa? Badan atau tubuh akan bergerak sesuai dengan perasaannya. Ya kalau kangen disamperin gitu loh. Kalau kepikiran ya harusnya kamu ke dia gitu. Jadi di sini ada pergolakan antara hati sama pikiran. Gitu loh ya. Pikirannya mungkin kayak jangan deh, jangan ke dia, tapi perasaan itu nggak bisa dibohongin, kangen, rindu, kepikiran. Atau kebalikannya, udah kepikiran mau melangkah, hatinya kayak masih, tapi gimana ya, nanti dia bisa terima aku nggak ya, bisa maafin nggak ya. Di sini juga ngomongin soal kesabaran. Dia takut ya, di sini dia ketakutan kayak kamu bisa nggak terima dia balik dan sebagainya. Dan jiwanya mengingatkan juga bahwa kamu itu sebenarnya mau fokusnya ke pikiran atau mau fokus ke perasaan. Karena perasaan sama hati dia ini bisa jadi bertolak-tolakan. Ya, jadi harusnya dia nentuin nih, gitu loh. Jiwa dia itu kayak ngomong, kamu harus koneksiin pikiran kamu sama hati kamu. Sekarang nggak ngonek nih, hati kemana, pikiran kemana, gitu loh. Itu yang kelihatannya. Dan jiwanya mengingatkan bahwa kamu sebenarnya kepingin nggak? Kamu sebenarnya willing nggak? Menginginkan nggak? Am I willing? Kamu menginginkan nggak? Kamu menginginkan orang ini nggak? Kamu ingin berusaha untuk orang ini nggak? Jiwanya mengingatkan hal itu. Gitu. Jadi jiwanya itu terus kasih petunjuk, mengarahkan, kayak ngasih pertanyaan-pertanyaan yang kayak harusnya kamu mikir gitu loh. Dan jiwanya juga ngingetin kayak kamu tuh terlalu kaku dengan segala analisa kamu yang kayak harus begini, harus begitu. Nanti kalau mau balik harus gini, kalau mau sama-sama harus gini. Dengan dia orangnya agak kaku ya. Soalnya bisa lihat di sini juga ada yang kaku, ada yang masih kayak tidak fleksibel gitu ya. Dia nggak bisa ngikutin karena dia sering dengan idealismenya dia. Harus begini, harus begitu. Sedangkan namanya ngomongin kehidupan dan ngomongin perasaan nggak bisa pakai idealisme gitu. Nggak bisa kaku gitu sifatnya. Terus di sini jiwanya juga mengingatkan, siapa aja sih yang sebenarnya kamu cintai dan kamu sayangi? Apa saja atau siapa saja? Dan dia menyadari bahwa apa saja dan siapa saja yang dia kangen, salah satunya kamu. Jadi pertanyaan ini dari jiwanya ya, kayak menuntun ke kamu gitu loh. Yang ngebuat dia tuh buat dia jadi mikir gitu. Ekspektasi apa sih gitu loh, yang sebenarnya kamu tidak yakin dan kamu takut. Karena jiwanya itu mengingatkan bahwa overthinking kamu gitu loh. Gitu. Jadi sebenarnya jiwanya itu menuntun dia untuk berpikir harusnya bergeraknya kemana. Si jiwanya pun mengingatkan, pakai intuisi kamu. Pikirkan baik dan buruk benar gitu ya. Tapi kan harusnya ada tindakan nyata yang harusnya bisa diambil kan. Ini ngomongin soal baik dan buruknya segala sesuatu. Jadi harus lihatnya dua sisi, nggak cuma ngelihat kayak oh ini pasti buruk, itu pasti jelek gitu. Nggak bisa ngomong segala sesuatu pasti baik atau pasti buruk gitu kan. Ya harus dipikirin kedua sisinya. Ada kamu pun nggak mau sama orang ini, baiknya apa, buruknya apa. Maksudnya sama kamu ya. Atau kalau nggak sama kamu ya baik buruknya apa. Ya kan? Dan sesuatu itu akan berjalan sesuai dengan waktunya. Wheel of Fortune. Pikirkan lagi, apakah nanti kamu akan punya kesempatan atau enggak. Kalau kamu jiwanya itu ngomong sama dia kayak, kalau lu udah kehilangan kesempatan sama orang ini, kamu yang nonton video ini, ya anggap aja nama kamu siapa lah ya, gitu. Apakah nanti dia bisa mendapatkan kamu kembali? Belum tentu. Satu-satunya yang tidak bisa diraih kembali adalah waktu dan kesempatan. Ya, kalau uang ya masih bisa dicari gitu ya, kalau next hilang gitu kan ibaratnya gitu. Tapi kalau udah ngomongin yang namanya kesempatan, bisa balik lagi nggak? Kalau nanti kamu sudah jadi punya orang atau nanti kamu sudah ketemu yang lain,
atau kamu bahkan sudah pergi atau sudah nggak cinta dia dan bla 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 itu. Intinya adalah kesempatan. Jiwanya mengingatkan bahwa pikirkan baik-baik. Kesempatan dan waktu tidak bisa diulang kembali. Cari segala sesuatu yang paling bikin kamu bahagia. Karena dia butuh seseorang yang bikin dia bahagia, bikin dia ceria, bikin dia semangat, bikin dia makin positif. Jiwanya mengingatkan, menuntun ke arah kamu untuk itu. Karena jiwanya tahu dirinya dia, soulnya dia, jiwanya dia itu butuh dinutrisi, butuh disupport, butuh dikasih positivity dari the sun. Kamu sumber inspirasi dia, kamu sumber energinya dia, gitu loh ya. Jadi kayak apa ya, jiwanya tuh kayak nagih gitu loh, yang kayak ini aku butuh disupport untuk masa, dan harus berjuang gitu loh. Pikirkan benar-benar perjuangan yang mau diambil, siapa yang layak atau tidak untuk diperjuangkan. Intinya jiwanya itu menggelitik dia untuk dia mikir sendiri dan menuntun. Dia tahu bahwa ujung-ujungnya menuntun arahnya ke kamu, karena dia tahu sebenarnya jauh di dalam lubuk hatinya dia masih ada kepinginan kayak memperjuangkan kamu sebenarnya, karena kamu sesuatu yang dia anggap ya dalam tanda kutip berharga lah. Walaupun di satu sisi antara pilihannya adalah tentang masalah finansial dan kenyataan gitu ya. Karena dia di bawah alam sadar berpikir dia tidak punya opsi, tidak bisa bergerak, padahal dia sendiri yang di dalam pikiran dia merasa bahwa dia nggak punya opsi, padahal dia punya opsi gitu loh. Kita akan coba lihat apa yang sekiranya akan dia lakukan ke kamu ya. Ace of Cups, dia akan mengambil satu langkah kembali ke kamu, karena sebenarnya jiwanya dia akan menuntun pelan-pelan ke sana, karena dia sedang bergelut dengan jiwanya sendiri, tapi jiwanya kasih sign atau tanda semua mengarah ke kamu. Ini emosi, dia butuh, ada satu cawan besar di sini. Artinya apa? Jiwanya dia butuh kasih sayang, butuh diisi, butuh rasa cinta dari kamu, kerinduan yang sangat besar. Jadi ya akhirnya jiwanya itu akan narik lagi ke kamu gitu loh, ketarik lagi sama energi kamu karena butuh untuk diisi ya gitu loh. Jiwanya akan semua dia akan melangkah dituntun pakai perasaannya dia gitu ya. Intuisinya ya bilang bahwa ya berjuang, kalau memang kamu butuh dia, kamu butuh rasa cinta dari dia, kamu butuh rasa sayang dari dia gitu. Jiwanya ngomong kayak gitu ke orang ini, ya perjuangkanlah kamu gitu, perjuangkanlah orang ini. Masa dari segitu banyak pengalaman mau menyerah begitu aja? Yakin gitu kan ya. Setelah mungkin kalau seorang di sini orang ini juga pernah ya, maksudnya mungkin nggak sekali dua kali ya, banyak lah dia dekat sama orang, tapi kan pengalaman juga tahu siapa yang terbaik, jiwanya juga tahu siapa yang harusnya paling dia pertahankan gitu loh. Six of Swords, dia akan pelan-pelan transisi dari pikiran dia yang berkecamuk, tapi orang ini slow ya, semua pergerakannya slow. Artinya orang ini akan bergerak ke kamu lagi pelan-pelan, jiwanya akan menuntun dia pelan-pelan untuk bergerak ke kamu, pelan-pelan. Tapi karena dia sedang bergelut antara perasaan sama pikiran tadi, dia lepaskan dulu beban pikiran dia pelan-pelan, karena dia harus mengutamakan perasaan dia. Tarikan energi yang akan membuat dia bergerak ke kamu ya, karena dia takut terjadi banyak perdebatan, dia takut balik, yang ada malah jadi banyak keributan, karena dia masih berkecamuk di dalam begitu banyak emosinya dia. Jadi ini adalah jiwanya tahu dia harus melangkah, tapi kalau untuk kayak diaplikasiin jadi langkah tindakan itu kayak masih banyak takut gitu. Jadi pelan-pelan gitu. Kalau Sora di sini pelan-pelan dalam melangkah ya, tapi kalau Sora lihat dia akan ke kamu, dia hanya berusaha masih memikirkan gimana caranya supaya kalau ketemu pun gak jadi ribut atau jadi salah paham, karena kan kemarin udah break ya. Kalau Sora lihat komunikasi yang udah gak terjalin ya, karena dia sedang bertempur dengan dirinya sendiri gitu ya, banyak emosi di dalam dirinya dia. Tapi pada akhirnya dia tahu dia harus bonyok dulu sendiri dengan jiwa dan perasaannya, baru dia akan ke kamu nanti. Orang ini nunggu bonyok emang, mesti ditoyor-toyor sama jiwanya dia sendiri yang kayak lu kangen dia loh, you need this lady, you need this man gitu. Nanti kalau udah sampai ke poin itu baru yang kayak oke. Kira-kira kayak gitu sih kalau dari Sora ya. Ini semua ada ini sebenarnya, semua astrologi ada
ya. Kita ambil pakai charm aja lah biar adil. Nah, ini yang akan mendominasi ya. Di sini ada angka 965. 1965 berdua aja. 1 minggu 9. Sora biasanya tidak suka menerapkan kayak harus minggu atau tahun atau bulan. Tapi ini bisa kemungkinan kalau nggak minggu, bulan ya. 1 minggu, 1 bulan, 9 minggu, 9 bulan, 6 minggu, 6 bulan, 5 minggu, 5 bulan, bulan ke-5, bulan ke-6, bulan ke-9, atau bulan ke-1 bisa. Harusnya kalau once ada tindakan nyata, jadi harusnya bisa lebih cepat ya, berdoa yang banyak. Kita akan coba lihat astrologinya. Ada Gemini, Aries, Sagittarius, Cancer, Taurus, Scorpio, Libra. Ya, dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Untuk alfabet, kita coba lihat. C, wow, C-nya langsung 3. C, X, R, P, K, U, F, H, M, W-nya ada 2, Z dikit lagi ya, 1 kali lagi. Hap, udah. E, M, D, O, W, L. Dicek ya nama tengah, nama belakang, nama kota, inisial tempat, dan plat nomor kendaraan atau bisa juga nomor rumah. Disesuaikan lagi aja ya Sahara. Oke, sabar menunggu ya. Nanti kalau ketemu jangan sampai ada keributan ya, karena ini masih mungkin ada pergesekan, tapi itu wajar karena namanya relationship. Yang pasti dia berusaha untuk menawarkan cinta kembali ya. Dan mungkin kamu juga akan butuh proses menerima orang ini ya, karena kamu pasti juga ada trauma sendiri kan. Orang yang pernah mundur dan tidak yakin pasti ketika dia balik lagi kamu juga ragu, ini orang udah stabil belum ya Sora, nggak apa-apa gitu. Tapi jangan sampai jadi keributan, tapi menjadi krisis itu baik. Kok krisis sih Sora? Kritis maksudnya, pikiran kamu harusnya kritis, betul, itu masalah ya. Oke, kalau kamu mau tahu tentang masalah ini lebih lanjut atau masalah lain, silahkan personal reading sama Sora, @sora_tarot di Instagramnya Sora. Ya, ambil yang positif, buang yang negatifnya. Kalau ada kekurangan Sora minta maaf, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Ya, Sora tunggu untuk personal reading sama Sora, karena personal reading pasti lebih on point untuk namanya pembacaannya. Ya, terima kasih Sahara. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.